Shalom, selamat malam untuk kita semua. Saudara, kita mungkin berulang kali mendengar kalimat-kalimat bahwa ada misalnya orang yang bekerja keras, lalu kita sering mendengarkan kalimat-kalimat bahwa untuk apa bekerja keras, untuk apa bekerja terlalu rajin dan sebagainya. Kadang-kadang dikatakan, toh juga kalau kita mati, kita tidak bawa apa-apa. Ada yang katakan walaupun kita bekerja keras, mengumpulkan harta dengan jerih payah, dengan jerih lelah, tapi pada akhirnya pada saat kita mati, kita meninggalkan rumah kita yang besar, lalu kita cuma punya tempat 2x1 meter. Lalu saya juga berbincang-bincang dengan seorang teman, dia bilang begini, saya sudah tidak mau kerja lagi, terlalu bekerja keras, terlalu seperti yang dulu, karena saya pikir ini Tuhan sudah mau datang, lalu saya akan berfokus kepada Tuhan. Nah saudara, hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu mungkin benar ketika kritik itu diarahkan kepada orang yang bekerja keras lalu melupakan nilai dari pekerjaan itu sendiri. Nah saudara, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dunia yang sudah tercemar dengan dosa ini, nilai dari bekerja itu memang sudah bergeser. Jadi ada pergeseran makna, ada pergeseran nilai tentang sebuah pekerjaan yang tadinya pekerjaan itu seharusnya adalah sarana bagi kita untuk mentaati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi kemudian nilainya bergeser dari mentaati Tuhan menjadi memenuhi keserakahan. Sehingga memang kadang-kadang perkataan-perkataan yang tadi saya katakan itu mungkin bisa benar ketika kritik itu diarahkan kepada orang yang tidak lagi memaknai pekerjaan itu seperti apa yang Tuhan rancangkan dari awal. Nah saudara, di bulan Agustus ini kita sudah memasuki tema yang baru, memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru. Tema besar kita adalah mengembangkan hidup yang berguna. Dan minggu ini subtema yang akan kita pelajari adalah bicara tentang kerajinan. Saya beri subtema pada malam hari ini adalah rajin apa kata Alkitab. Rajin apa kata Alkitab. Jadi apa yang Alkitab katakan tentang rajin itu yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Tentu kalau kita bicara tentang rajin, kita sudah pasti bicara tentang pekerjaan, tapi saya tidak mempersempit makna pekerjaan hanya kalau kita bicara pekerjaan kan kadang-kadang bekerja di perusahaan sebagai karyawan. Tapi yang saya maksud pekerjaan adalah rajin bekerja itu entahkah kita karyawan, entahkah kita pengusaha, entahkah adik-adik di sini yang masih sekolah atau kuliah, itu juga sebuah pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan. Atau bahkan ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangganya, itu juga pekerjaan yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Konteks kerja yang akan kita bicarakan adalah mencakup semua hal-hal yang tadi itu. Nah saudara, kita akan buka bersama-sama Kejadian 2 ayat 15, satu ayat saja yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Kejadian 2 ayat 15 saya bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya bacakan sekali lagi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, ini yang kita baca adalah keadaan ketika bumi dan langit baru saja diciptakan, ada Taman Eden di sana, lalu Tuhan menempatkan manusia di sana untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Ini terjadi ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, karena kejatuhan itu kan ada di Kejadian pasal berapa saudara? Pasal 3, ini adalah Kejadian pasal 2 sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Maka membaca saja sekilas kalimat ini, kita sudah menemukan jawaban dari tema yang tadi. Bahwa memang kita seharusnya adalah orang-orang yang rajin. Tapi pertanyaan mengapa kita harus rajin itu yang akan kita dalami bersama-sama pada malam hari ini dari Kejadian 2 ayat 15 ini. Mengapa kita harus menjadi orang yang rajin? Nah dari Kejadian 2 ayat 15 saya ingin berbagi ada dua hal kepada Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Yang pertama, mengapa kita perlu rajin? Yang pertama adalah karena bekerja itu merupakan mandat ilahi. Bekerja itu aktivitas yang kita lakukan yang saya katakan tadi, entahkah kita sebagai karyawan, entahkah kita pengusaha, entahkah ibu rumah tangga, entahkah orang yang masih studi, aktivitas-aktivitas itu merupakan sebuah mandat ilahi. Saudara, coba tampilkan ayat yang tadi sebelumnya,
ayat sebelumnya yang tadi, Kejadian 2 ayat 15 tadi. Oke. Nah, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu sudah diperintahkan untuk bekerja. Jadi jangan berpikir bahwa pekerjaan itu akibat dosa. Bukan, saudara. Pekerjaan itu adalah mandat ilahi dari awal sejak manusia diciptakan. Pekerjaan merupakan bagian integral dari keberadaan manusia pada awalnya. Disuruh mengusahakan memelihara, itu kan bicara tentang ketekunan, bicara tentang kerajinan, bicara tentang konsistensi dalam bekerja. Lalu ketika manusia jatuh di dalam dosa, itulah yang kemudian pekerjaan itu menjadi melelahkan. Pekerjaan itu menjadi berat, menjadi beban. Pekerjaan kemudian harus dikerjakan dengan jerih payah. Kalau nanti saudara membaca Kejadian pasal 3, saudara akan menemukan akibat dosa itu bukan bekerja. Tapi akibat dosa itu yang membuat pekerjaan itu menjadi melelahkan. Dan pada akhirnya ketika orang bekerja itu ada semak duri yang akan dihadapi di sana. Nanti saudara bisa baca sendiri di Kejadian pasal 3 ketika manusia jatuh di dalam dosa. Sekali lagi, pekerjaan merupakan bagian integral sejak awal penciptaan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Tapi dosalah yang membuat pekerjaan itu menjadi melelahkan, pekerjaan itu menjadi berat. Artinya sejak awal pekerjaan itu merupakan mandat ilahi. Itu bagian yang pertama yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudara, karena pekerjaan itu menjadi melelahkan, pada akhirnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini, yang tadinya pekerjaan itu harus dilakukan dengan rajin untuk memenuhi mentaati Allah, tapi kemudian orang itu bekerja untuk memenuhi keserakahannya. Tadinya perintah untuk bekerja itu supaya apa? Untuk manusia itu memelihara bumi. Tapi kemudian manusia yang sudah berdosa itu bukannya memelihara, tapi dengan serakahnya mengeksploitasi bumi. Mungkin kalau saya bicara hal-hal yang ada dalam pekerjaan ini di mana ada banyak orang yang mengeksploitasi bumi untuk kepentingan pribadi, saya takut menyinggung orang. Tapi paling tidak ada yang mungkin kita di sini tidak melakukan itu. Misalnya nelayan itu seharusnya kan dia mencari ikan dengan cara yang normal, ikan itu dipancing atau mungkin dipanah, itu yang ramah lingkungan. Tapi ketika manusia ini serakah, dia tidak mencari dengan cara seperti itu, dia melakukan misalnya salah satunya adalah apa? Melakukan bom ikan. Bom ikan itu dia merusak terumbu karang, tempat tinggal ikan. Dia merusak benih-benih ikan yang harusnya kalau besar itu bisa diambil untuk dikonsumsi. Tapi kalau dibom habis semua, terumbu karang habis, benihnya habis. Saya dulu sering dibawa oleh papa saya pergi ke laut untuk mancing ikan. Dan ada di satu kampung di Luwuk sana, di kampung saya. Kalau malam-malam kita memancing ikan, lalu kita senter ke dalam laut itu, banyak sekali terumbu-terumbu karang yang indah-indah. Saya ingat ada yang bentuknya kayak meja, itu indah sekali tempat tinggal ikan di situ. Tapi sekarang kata kakak saya, itu sudah tidak ada, sudah habis. Karena ketika orang melakukan bom ikan, semuanya itu hancur berantakan. Jadi kita bisa melihat bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, dia kemudian mengeksploitasi bumi. Sehingga pekerjaan itu menjadi bergeser nilainya. Yang tadinya seharusnya adalah untuk mentaati Tuhan, tapi semua dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi, untuk memenuhi keserakahan, untuk memenuhi hasrat, untuk memenuhi keegoisannya. Maka saudara, kita perlu mengerti bahwa pekerjaan itu sebenarnya merupakan kemitraan dengan Tuhan. Pekerjaan itu merupakan kemitraan dengan Tuhan, itulah kenapa kita harus rajin. Tuhan sudah bekerja lebih dahulu menciptakan, lalu manusia itu diperintahkan untuk memelihara. Tapi kemudian manusia yang menjadi perusak. Dan seharusnya ketika saya dan saudara sudah menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus kembali lagi pada apa yang Tuhan perintahkan dari awalnya. Kita perlu mengerti apa itu mandat ilahi, mandat di dalam bekerja. Kita diperintahkan untuk bekerja. Nanti kita akan lihat seterusnya. Seharusnya seperti apa kita bekerja sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Tapi paling tidak kita bisa mengerti dulu bahwa ketika Alkitab memerintahkan kita itu untuk rajin bekerja, Alkitab yang sama juga mengecam tentang kemalasan. Coba lihat slide-nya. Ada beberapa ayat yang kita lihat. Alkitab ini juga mengecam tentang kemalasan. Saya tidak sedang melemahkan orang-orang yang mungkin hari ini belum bekerja karena belum dapat pekerjaan. Ya, mau bagaimana kalau sudah cari pekerjaan tapi belum dapat, atau mungkin sudah berusaha, sudah membuka sebuah usaha tapi belum jalan. Saya tidak melemahkan, bukan itu ya. Tapi kadang-kadang
ada kesempatan bagi kita, ada peluang atau ada pekerjaan kita tidak lakukan sepenuhnya. Nah, Alkitab itu mengecam tentang kemalasan juga. Amsal 12 ayat 24 katakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Amsal 6 ayat 6 sampai 11 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara bisa melihat ayat-ayat ini. Lalu kalau melihat lagi di Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, Tuhan Yesus itu menceritakan perumpamaan tentang talenta. Dan orang yang tidak mengembangkan talentanya, apa yang Tuhan Yesus katakan di sana? Hai hamba yang jahat dan malas. Kemalasan itu mendapat kecaman dari Alkitab. Saudara, sekali lagi saya bukan melemahkan orang yang belum dapat pekerjaan, bukan itu. Tapi kadang-kadang kita ini sudah punya pekerjaan, tapi kita tidak lakukan sepenuh hati. Kenapa? Karena kita tidak mengerti bahwa pekerjaan itu merupakan mandat dari Tuhan. Bukan soal pekerjaan yang rendah atau pekerjaan yang terhormat, bukan itu. Tapi bagaimana kita melakukan sepenuh hati. Karena kita memahami bahwa seperti apa yang Martin Luther katakan, semua pekerjaan itu, semua pekerjaan tentunya yang bukan dosa, itu adalah bagian dari providensia atau pemeliharaan Allah atas bumi ini. Jadi kita perlu mengerti bahwa apapun pekerjaan kita sekarang ini, yang tentunya yang tidak menyalahi, yang tidak bertentangan dengan Alkitab, itu adalah bagian dari pemeliharaan Allah atas bumi ini. Saya beri contoh, orang mungkin yang bekerja di bengkel untuk menambal ban, dia akan menolong orang yang mungkin pengantar paket yang lagi kempes ban, kemudian bannya ditambal, lalu pengantar paket ini bisa bekerja mengantarkan paket, lalu mungkin ini saling keterkaitan seperti ini. Nah, yang pengantar paket ini dia mungkin mengantarkan dokumen dari seorang yang tadi bekerja di kantor, dia ketinggalan dokumennya, dia tidak sempat ambil dan pengantar paket ini bisa ambil. Dan dari pekerjaan itu ada banyak keterkaitan dengan pekerjaan lain. Lalu orang-orang ini semuanya bisa menafkahi keluarganya. Semuanya menjadi berguna di sana. Sehingga apapun yang dilakukan, keterkaitan yang mungkin tidak akan habis-habis kalau kita bicarakan keterkaitan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya. Tapi semuanya itu merupakan bagian dari pemeliharaan Allah atas bumi ini. Itulah kenapa kita harus bekerja dengan rajin. Karena kalau kita bekerja dengan rajin, dengan tujuan yang benar, kita sedang menjadi bagian dari pemeliharaan Allah itu. Menjadi mitra kerja Allah. Saudara. Itulah mengapa kita juga menemukan di dalam Alkitab, Tuhan itu memakai dan memanggil orang-orang yang rajin bekerja. Ada contoh-contoh yang saya berikan di sini. Di sepanjang Alkitab Tuhan memakai orang-orang yang rajin. Adam dan Hawa diberikan tanggung jawab, Tuhan pakai mereka untuk mengusahakan memelihara Taman Eden. Yakub di Kejadian 25, dia bekerja dengan gigih dan Tuhan panggil dia, Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Yusuf pernah dijual sebagai budak, tapi ketekunannya, kegigihannya dalam kerja, integritasnya itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan juga Tuhan juga memakai Yusuf. Musa, siapa lagi? Ruth juga dipakai. Dia memungut jelai di ladang Boas. Dikatakan dia tidak berhenti dari pagi sampai sore. Tapi apa yang dia katakan itu bukan cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan Naomi. Tapi kemudian dengan kerajinannya itu, dia membawa dia pada garis keturunan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca nanti, di silsilah Tuhan Yesus ada Ruth di sana. Dan kalau kita lihat Ruth, dia orang yang rajin. Tuhan memakai orang-orang yang rajin dalam bekerja. Nabi Amos, Nabi Nehemia, seorang juru minuman Raja Persia. Dia kemudian dipanggil untuk mengorganisir masyarakat untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Murid-murid Tuhan Yesus, ada yang dipanggil dari yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai pemungut cukai, ada yang seorang pejuang kemerdekaan. Rasul Paulus, tidak usah dibicarakan lagi bagaimana dia seorang yang gigih, menganiaya jemaat Kristen juga rajin, tapi kemudian ketika dia bertobat dia sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Apolos, Titus, Tuhan Yesus pun juga memberikan contoh tentang bagaimana rajin
dalam bekerja, di dalam pelayanan. Saudara, hari ini mungkin banyak adik-adik yang masih kuliah, yang masih sekolah. Marilah kuliah dengan rajin, marilah sekolah dengan rajin, kerjakan tugas-tugasmu dengan baik karena dengan begitu Anda sedang mempersiapkan diri supaya ilmu yang dimiliki itu bisa menjadi berguna. Kuliahlah dengan rajin, kerja dengan rajin, jangan kerjaannya bolos terus. Dulu zaman saya SMA, pokoknya rental PS itu, sekarang mungkin tidak lagi, saya tidak tahu. Tapi dulu itu rental PS itu seperti menjamur di samping-samping sekolah. Sehingga kalau orang bolos, cari saja, pasti ada di rental-rental PS itu. Nah seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak muda yang melayani Tuhan, kita jangan melakukan itu, kita sekolah dengan baik. Kenapa saudara? Karena keadaan kita hari ini, itu adalah keputusan kita di masa lalu. Keadaan kita di hari ini adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Dan seperti apa kita di masa depan, itu ditentukan dari keputusan kita di hari ini. Maka kerjakanlah hari ini dengan baik, supaya masa depanmu jadi baik, jadi orang yang berguna bagi sesama. Dan hidup kita bisa memuliakan Tuhan, saudara. Saya katakan bahwa kita perlu menjadi orang yang rajin karena pekerjaan yang Tuhan percayakan itu seharusnya menjadi wadah bagi kita untuk kita melayani dan memuliakan Tuhan. Bukan sarana yang kita manfaatkan untuk menyombongkan diri, untuk mencari validasi pengakuan supaya kalau kita banyak uang, kita mendapatkan validasi pengakuan dari orang lain. Kita kemudian mengejar pembuktian diri, memuaskan ego dan keserakahan kita. Padahal seharusnya pekerjaan yang Tuhan percayakan itulah ladang pelayanan kita. Martin Luther katakan begini, seorang penjahit sepatu, dia tidak perlu menjahit sepatu lalu membuat tanda salib di bekas jahitan sepatu, itu tidak perlu begitu untuk memuliakan Tuhan. Cukup dia menjahit sepatu dengan baik. Lalu orang yang menggunakan itu bisa menggunakan sepatu itu dengan nyaman. Disitulah dia sedang memuliakan Tuhan. Disitulah dia sedang melayani Tuhan. Mari jadikan pekerjaan kita sebagai wadah untuk melayani Tuhan. Bulan yang lalu saya katakan, kalau kita mungkin dipercayakan bekerja sebagai pelayan masyarakat, mari kita kerjakan itu dengan baik, supaya sesama kita bisa terbantu. Disitulah kita bisa memuliakan Tuhan. Jangan pikir pelayanan itu hanya di gereja. Justru di tempat kita bekerja, kita harus kerjakan sepenuh hati, karena itulah ladang pelayanan kita. Kita perlu menjadi orang yang rajin, saudara. Lalu, kalau kita bicara lebih jauh lagi dalam Alkitab, mandat ilahi itu bukan cuma mandat bekerja. Ada beberapa mandat yang lain, tapi yang akan saya bahas malam hari ini. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang berkorban di kayu salib untuk saya dan saudara yang kita peringati dalam perjamuan kudus hari ini. Ketika kita sudah ditebus, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, ada mandat yang diberikan, mandat tambahan selain mandat bekerja itu, yaitu mandat penginjilan. Di Matius pasal yang ke-28, amanat agung itu merupakan mandat penginjilan. Jadi ada dua mandat yang sekarang ada pada kita. Mandat untuk bekerja, mandat untuk penginjilan. Dan saudara lihat, di kedua-duanya, baik untuk bekerja, baik untuk penginjilan. Ini penginjilan bicara tentang pelayanan secara keseluruhan. Baik pekerjaan, baik pelayanan secara keseluruhan. Rajin itu tetap menjadi hal yang fundamental di sana. Coba tampilkan slide-nya. Baik untuk bekerja, sekarang kita bicara tentang pelayanan, ini mandat penginjilan. Tetap saja rajin itu menjadi hal yang fundamental yang tetap harus ada pada kita. Coba lihat saudara, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi dalam hal pelayanan pun rajin tetap menjadi hal yang fundamental yang harus ada pada kita. Dikatakan karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Lalu 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 itu ketika kita bicara tentang pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, pertumbuhan rohani kita, rajin juga menjadi hal yang utama di sana. Dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha itu kan bicara tentang apa? Tentang rajin.
menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Untuk pengembangan karakter kita, supaya kita jadi punya karakter yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan iman kita, usaha yang sungguh-sungguh, bicara tentang kerajinan, itu juga harus ada dalam diri kita. Bekerja harus dilakukan dengan rajin. Pelayanan kita sudah melihat di sini. Dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tapi untuk pertumbuhan kerohanian kita, kita juga harus mengusahakan itu dengan sungguh-sungguh. Dalam segala hal, kerajinan itu menjadi hal yang fundamental bagi saya dan saudara, bagi setiap kita. Maka bagian yang pertama ini kita belajar bahwa rajin itu alkitabiah, saudara. Dosalah yang membuat pekerjaan itu menjadi berat, menjadi beban, yang akhirnya membuat orang itu menjadi saling sikut di dalam pekerjaan. Lalu kemudian orang menjadi serakah, menjadi egois, pekerjaan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi mari kita kembali pada prinsip Alkitab. Pekerjaan itu adalah mandat dari Tuhan yang harus kita responi dengan penuh tanggung jawab. Kita lakukan dengan rajin supaya kita bisa berguna bagi sesama, bagi orang lain, bagi keluarga kita. Dan itulah cara kita memuliakan Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, yang terakhir saudara, mengapa kita perlu rajin? Kalau yang tadi karena bekerja itu merupakan mandat ilahi, tapi kita juga melihat dari Kejadian 2 ayat 15 itu, bekerja merupakan bagian dari ibadah. Coba tampilkan lagi slide-nya. Kejadian 2 ayat 15 yang kita pelajari pada malam hari ini dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa saudara? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di sana itu dari kata dasar abad atau abodah, kata kerjanya abodah. Nah, dalam bahasa Arab itu kemudian menjadi kata ibadah, dan kita bahasa Indonesia itu menyerap dari kata Arab yaitu ibadah. Kata aboda ini itu punya arti bisa berusaha, bisa bekerja, bisa mengabdi, bisa bicara tentang pelayanan, bisa juga bicara tentang beribadah, abodah itu. Maka di Ulangan 6 ayat 13 dikatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan seterusnya. Kata ibadah di Ulangan 6 ayat 13 ini juga memakai kata abodah. Apa yang saya mau bilang? Bahwa pekerjaan dan peribadatan secara ritual itu disejajarkan, itu merupakan sebuah keterkaitan. Kalau kita bisa melihat bagian ini. Pekerjaan dan ibadah itu merupakan sebuah keterkaitan. Atau bisa dikatakan bekerja itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, mungkin ada yang akan bilang, oh kalau begitu saya bekerja saja tidak usah beribadah. Kan kalau bekerja sudah beribadah. Maksudnya begini saudara. Kita tidak bisa mempersempit arti ibadah itu hanya ibadah secara ritual. Yang pada malam hari ini kita lakukan ini kan ibadah secara ritual. Tapi ketika kita misalnya membantu orang lain, itu ibadah secara sosial. Jadi arti ibadah itu bisa mencakup sebuah makna yang luas. Nah, ibadah yang kita lakukan ini secara ritual ini, itu kan bicara tentang mandat penginjilan tadi, tentang pelayanan. Lalu kita tidak bisa melakukan yang satu lalu mengabaikan yang lain. Kita perlu melakukan ibadah secara ritual, tapi kita juga tetap perlu bekerja. Itu merupakan peribadatan juga kepada Tuhan. Tidak boleh melakukan yang satu, mengabaikan yang lain. Tuhan Yesus katakan, yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Kita tidak boleh hanya beribadah, tapi kemudian melalaikan pekerjaan. Tetapi juga sebaliknya, kita tidak boleh hanya bekerja, tapi kemudian melalaikan ibadah secara ritual. John Stott katakan begini, tidak ada dikotomi antara pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler bagi orang Kristen karena semua dilakukan untuk Tuhan. Jadi bagi kita orang-orang percaya, tidak ada dikotomi itu, tidak ada. Jadi jangan kita mengkotak-kotakan, oh ini pekerjaan sekuler, ini pelayanan secara rohani. Saya kemarin ketemu dengan seorang teman, dia bekerja di satu perusahaan dan teman-teman di perusahaan itu bilang begini sama dia. Kamu gak usah sok-sok beragama di tempat pekerjaanmu. Kalau kamu beragamalah di gereja. Tapi di tempat pekerjaan tidak usah bawa-bawa agama. Kita ini pekerjaan pokoknya yang penting untung. Yang penting target kita tercapai, mau didapatkan dengan cara yang seperti apa itu tidak ada urusan dengan agama.
Tapi konsep seperti ini sudah pasti salah total karena kita sedang mengkotak-kotakan, membuat dikotomi antara yang sekuler dengan yang rohani. Kalau kita tahu bahwa kita ini sudah ditebus, hidup kita ini terhubung dengan Tuhan setiap saat, maka baik dalam peribadatan secara ritual, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, semua kita lakukan sepenuh hati dengan tujuan yang benar. Kenapa saudara? Karena pekerjaan itu, ketika kita bingkai di dalam pemahaman abodah tadi itu, ketika kita arahkan pada tujuan yang benar, dia tetap memiliki dimensi yang sakral. Pekerjaan di luar sana, ketika kita bingkai dalam pemahaman abodah dengan dengan tujuan yang benar untuk memuliakan Tuhan, itu semua membawa pada sebuah dimensi yang sakral. Jadi tidak ada dikotomi-dikotomi seperti itu. Dan kalau kita memahami ini, kalau kita memahami bahwa bekerja itu merupakan mandat dari Tuhan. Kalau kita memahami bahwa pekerjaan itu merupakan kepercayaan dari Tuhan dan merupakan bagian dari ibadah. Itulah mengapa orang-orang Kristen itu harus bekerja dengan penuh integritas, dengan tanggung jawab, dengan kejujuran, dengan kedisiplinan. Saya pikir saya tidak perlu membahas panjang lebar tentang integritas ini karena sudah terbahas dengan baik sekali di minggu yang lalu apa itu integritas. Tapi yang saya mau sampaikan adalah mengapa kita perlu berintegritas. Karena inilah landasan teologisnya. Dalam pekerjaan kita perlu menjaga integritas kita. Kenapa? Inilah landasan teologisnya. Karena pekerjaan itu mandat ilahi. Pekerjaan itu merupakan bagian dari ibadah. Yang harus kita kerjakan sepenuh hati. Yang merupakan ibadah bagi kita. Saudara, sebagai penutup. Hari ini kita belajar dari Kejadian 2 ayat 15. Bahwa landasan teologis mengapa kita harus menjadi orang yang rajin adalah karena pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita itu merupakan mandat ilahi. Dan pekerjaan itu merupakan bagian dari ibadah yang seharusnya kita responi dengan sepenuh hati. Ibu Lydia tadi menyampaikan tadi siang di ibadah bahwa rajin itu merupakan cerminan iman yang hidup. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan kita harus kembali pada nilai dari pekerjaan yang sesungguhnya. Di mana kita perlu menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang bertanggung jawab. Bukan lagi untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berpusat pada diri kita, tapi berpusat pada Kristus. Supaya kita bisa jadi berkat untuk sesama kita dan menjadi bagian dari pemeliharaan Allah, providensia Allah atas bumi ini. Kerajinan itu harus didorong oleh pemahaman seperti ini, saudara. Kita seharusnya menggunakan hidup kita ini untuk menggenapkan tujuan Allah. Bukan menggunakan Allah untuk memenuhi tujuan kita. Sekali lagi saya kutip kata-kata ini dari Pastor Yakub Trihandoko. Dia katakan kita seharusnya menggunakan hidup kita untuk menggenapkan tujuan Allah. Bukan menggunakan Allah untuk memenuhi tujuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita